John membuat Manny tetap berada di tubuh Dr. Bob sampai mantranya ia cabut. Tujuannya hanya satu, untuk membantu John menyelesaikan kasus ini selagi Z sedang dirawat. Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama gua Pau. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-13 TV drama series Constantine, yang merupakan episode terakhir pada season pertama ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang pria kusam membangunkan 3 wanita yang sedang tertidur. Entah apa maksudnya, ia meminta tolong dengan ketiga wanita itu dan mengatakan soal pernikahan. Di tempat berbeda, seorang gadis muda bernama Vesta keluyuran malam-malam karena ia habis ribut dengan ibunya. Ia menuju sebuah tempat karnaval yang sepi tanpa pengunjung dan terlihat angker. Ketika itu, seorang pria tua tiba-tiba berkata kepada Vesta bahwa ia akan mati. Namun, tak lama muncul 3 wanita yang sebelumnya kita lihat. Di sini, kita belum tahu apa sebenarnya tujuan pria kusam dan ketiga wanita ini. Yang pasti, ketiga wanita ini ternyata istri-istri dari pria kusam itu, dan Vesta diajak mereka untuk menikah dengan si pria kusam. Namun, entah apa yang ada di pikiran Vesta ini, ia malah bersedia dan memohon untuk menikah juga dengan suami dari ketiga wanita itu. Ketika itu, ternyata si pria kusam mengintai dari kejauhan Vesta dan ketiga wanita itu. Tak lama, muncul petugas polisi yang memergoki si pria kusam sendirian di dalam mobilnya. Si pria kusam beralasan kalau mobilnya mogok dan ia terpaksa berdiam diri di sana. Dengan niatan baik, petugas ini pun menawarkan pertolongan untuk menderek mobil si pria kusam. Namun naas, dikarenakan petugas ini sendirian, si pria kusam dengan beraninya menyerang petugas itu dengan mencekiknya menggunakan tali. Scene berpindah di mana John dan Z bertemu dengan Jim Colgan, seorang petugas polisi yang kemunculan awalnya ada di episode ke-5. Saat itu, Jim sepertinya ingin meminta bantuan John terkait kasus hilangnya 3 gadis secara misterius dan tewasnya salah satu detektif saat menangani kasus ini. Saat itu, Jimmy juga mengatakan soal hilangnya ketiga gadis ini bersamaan dengan mitos bulan darah. John yang mendengar hal itu menyadari sesuatu bahwa bulan darah adalah gerhana bulan yang terjadi 4 kali berturut-turut selama 6 bulan. Dan hari itu merupakan hari terakhirnya. Setelah itu, John pun memutuskan untuk langsung melihat kondisi mayat detektif yang mati saat menangani kasus ini. Di tempat lain, terdengar suara jeritan seseorang yang sepertinya mengalami siksaan. Ternyata, si pria kusam menyiksa petugas polisi yang sebelumnya ia cekik menggunakan tali. Ia menyiksanya di rumah tua dan sepi. Ketika itu, ia memanaskan sebuah besi yang sepertinya untuk memberikan cap kepada sang polisi. Kembali lagi ke John, di mana ia, Z, dan Jimmy mencoba membongkar mayat detektif yang terbunuh itu. Setelah melakukan pengecekan, John akhirnya mengetahui kalau ketiga gadis itu diculik oleh setan. Sesaat Jimmy mendapatkan panggilan telepon, tiba-tiba mayat detektif itu bangkit dan ternyata saat itu Gary Lester teman John memasuki tubuh mayat detektif tersebut. Ketika itu, tanpa basa-basi, Gary memberitahukan kepada John bahwa kepalanya ditawari bayaran yang mahal, dan tentu itu membuat John sedikit terkejut. John, it's me, Gary. Gary. Hey, Sid. Scene berpindah di mana kita melihat Papa Midnight yang kembali muncul pada episode kali ini. Saat itu, Papa Midnight sedang mensidak seseorang pria yang baru saja membunuh istrinya tanpa sengaja. Tidak hanya itu, sepertinya berita tentang kepala John dihadiahi harga yang besar telah sampai ke telinga Papa Midnight. Ia sepertinya berniat membunuh John saat itu, namun entah apa yang direncanakannya, ia dengan sengaja menusuk pria yang disidaknya itu menggunakan pisau yang panjang. Sementara itu,
Vista yang terbangun dari tidurnya merasa kebingungan karena ia tidak tahu sekarang ia berada di mana. Di sisi lain, John, Zed, dan Jimmy mendatangi sebuah rumah yang ternyata kediaman rumah ibunya Vista. Ketika itu, ibu Vista menjelaskan alasan ia ribut dengan anaknya karena persoalan dengan mantan suaminya. Kembali lagi ke Vista di mana ia berjalan-jalan di rumah tempat ia terbangun. Saat itu, tampak rumah tersebut kelihatan berantakan dan kusam. Bahkan, banyak benda-benda dan simbol-simbol aneh di sana. Tak lama, muncul ketiga gadis sebelumnya yang kembali mempengaruhi Vista agar mengikuti mereka. Vesta. It's Vesta Whitney. Di sisi lain, Zed tidak dapat penglihatan apapun ketika ia menyentuh barang-barang Vista di kamarnya. Zed juga membahas soal peringatan yang diinfokan oleh Gary sebelumnya kepada John. Namun sepertinya peringatan Gary tidak serta-merta mempengaruhi John atau membuatnya takut. John berpendapat jika tak ada seorang pun yang dapat menghalangi nasibnya sendiri. Jika ia ditakdirkan mati, maka itu emang sudah waktunya ia mati. Tak sampai di situ, John merasa ada sesuatu yang dipikirkan oleh Zed, dan ketika ia bertanya, Zed pun akhirnya memberitahu penglihatan soal Jimmy yang akan mati. Tak lama, Jimmy pun datang dan Zed berusaha menghindarinya. Ketika itu, Zed pergi ke dapur dan terdapat ibunya Vista di sana. Lalu, tiba-tiba muncul Manny di mana ia memasuki tubuh ibu Vista. Kemunculan Manny sepertinya membuat Zed lebih tenang, di mana ia memberitahukan penglihatannya tentang Jimmy dan Manny sedikit menasehatinya bahwa penglihatannya itu adalah berkat. Lalu Manny pun menghilang. I envy you. Truly. You have choices. You can act on your visions if you choose to. Masih di tempat yang sama di mana John menggunakan trik terakhirnya untuk mengetahui keberadaan Vista. Ia menggunakan rambut dan sikat gigi milik Vista, lalu dengan sengaja meletakkan jarinya ke aliran listrik. Tentu hal itu dapat membunuh John, namun beruntung ia masih selamat dan ia menemukan kemungkinan Vista berada di mana. Kembali lagi ke Vista di mana ia sedang didandani oleh ketiga wanita itu untuk persiapan pernikahannya. Ketika itu, Vista sedikit mengingat ibunya di mana ia ingin mengajak ibunya untuk ke pernikahannya. Namun, lagi-lagi mungkin karena energi negatif ketiga wanita itu kuat, Vista pun kembali terpengaruhi. My mama, she don't know where I'm at. When you're married to the man, you don't have to worry about nobody. Di tempat lain, Papa Midnight sepertinya ingin memulai rencananya, di mana pria yang sebelumnya dibunuh olehnya dihidupkan kembali dengan tujuan untuk membunuh John. Reduce John Constantine's life to dust. Sementara itu, John, Zed, dan Jimmy sampai di suatu tempat yang diyakini tempat Vista diculik. Saat itu, mereka melihat sebuah mobil terparkir tanpa ada seseorang pun di sana. Ketika itu, Jimmy sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh terhadap Zed. Ia pun menanyakan kepada Zed, namun tentu Zed tidak bisa memberitahunya bahwa Jimmy akan mati. I mean, these kind of cases, they can be rough. I'm fine. Right now, seems like you can't even look at me. Pada saat itu, John yang pergi sendirian meninggalkan Jimmy dan Zed mendapatkan serangan dari zombie voodoo buatan Papa Midnight sesaat ia memasuki sebuah ruangan. Saat itu, John benar-benar dihajar habis-habisan oleh zombie voodoo itu, yang sebenarnya dikendalikan dari jauh oleh Papa Midnight. Namun, beruntung John dapat selamat, di mana Jimmy menembak zombie itu hingga tidak dapat bergerak kembali. John mengatakan bahwa Papa Midnight akan kembali untuk membunuhnya. Lalu, ia menyuruh Zed untuk mencoba kembali kemampuannya. Ketika berada di sana, akhirnya Zed mendapatkan penglihatan baru, di mana ia melihat bercak darah di lantai
dan seorang petugas polisi yang pada awal cerita diculik oleh pria kusam. Saat itu, Z melihat seluruh tubuh petugas polisi itu mengalami luka-luka. Tak lama, Z tersadar sesaat ia melihat pria kusam menodongkan besi panas kepadanya. Di sana akhirnya mereka menemukan petunjuk baru beserta alamat yang akan mereka tuju. Di sisi lain, Papa Midnight yang tak menyerah menggunakan burung gagaknya untuk melacak keberadaan John. Kembali lagi ke John, Z dan Jimmy di mana mereka berada di tempat yang sebelumnya dilihat Z. Baru saja sampai di sana, sepertinya John menyadari ada sesuatu yang aneh ketika ia melihat seekor burung gagak di area itu. Ketika mereka semua masuk, benar saja sesuai penglihatan Z terdapat bercak darah di lantai. Lalu, mereka melanjutkan menaiki lantai atas dan menemukan petugas polisi telah mati dengan posisi tergantung dan terikat. Saat itu, Jimmy mengatakan bahwa ia kenal tempat itu dan mengatakan bahwa hanya ada satu akses keluar masuk dari tempat itu dan dipantau oleh CCTV. Tak hanya itu, ketika John melihat keluar, ia melihat burung gagak yang sama ketika ia baru berada di tempat itu. John pun menyadari kalau ia sedang diintai, lalu menyuruh Jimmy dan Z untuk mengurus CCTV. You two need to leave here right now. Go now. I'll sort this and call you later. You don't even have a phone. Go. Di tempat lain, Vista yang telah didandani bak pengantin akhirnya bertemu dengan si pria kusam. Ketika itu, entah kenapa, Vista sepertinya selalu mengiyakan ucapan sang pria kusam dan menerima jika ia dinikahi hari itu. Lalu, si pria kusam membawa Vista untuk tahap selanjutnya. Namun, ketika Vista melihat ke belakang, nampak ketiga gadis yang selama ini menemaninya tiba-tiba menghilang, dan kita ketahui bahwa ketiga gadis itu ialah hantu. Sementara itu, Papa Midnight yang mengincar John akhirnya sampai di tempat John sekarang berada. Ketika ia baru saja masuk ke rumah itu dan menaiki tangga, tiba-tiba muncul John dari belakang yang langsung ia tembak. Saat itu, kita mengira kalau John telah dipastikan akan mati. John juga menanyakan soal hadiah apa yang diberikan kepada Papa Midnight. Papa Midnight pun menjawab kalau nyawa John akan ditukarkan dengan bebasnya jiwa adik Papa Midnight dari neraka. Mendengar hal itu, John pun tahu siapa yang memiliki kemampuan seperti itu dan jawabannya adalah Brujeria. Papa Midnight pun mengatakan bahwa John telah membuat marah Brujeria hingga nyawanya dihargai bayaran yang besar. Tak lama, kepala John pun ditembak dan ya, itu ternyata bukanlah John yang asli, melainkan mayat petugas polisi yang sebelumnya dihidupkan John dengan sedikit trik penyamaran. Accept the brujeria. It seems you have anger. Who would dare deny them? I suppose that. Pertemuan itu tak berlangsung lama. John langsung merebut dan memukul kepala Papa Midnight hingga ia pingsan, lalu mengambil kunci mobil dan handphonenya. Sesaat di perjalanan, John menelepon Z dan mendapatkan informasi alamat yang selanjutnya mereka akan tuju. Kembali lagi ke Vesta di mana si pria kusam sedang memulai ritualnya. Ketika itu, Vesta mulai sadar bahwa si pria kusam ini aneh, di mana ia melihat dan mendengar dengan jelas bahwa si pria kusam menyembah iblis. Saat itu, Vesta dipaksa untuk melanjutkan ritualnya. Namun, sesaat si pria kusam ingin mengikat leher Vesta menggunakan tali, Vesta pun kabur dan berteriak minta tolong. I don't want to do this. Sementara itu, John pun akhirnya sampai di rumah si pria kusam. Ketika ia memasuki rumah tersebut dan menaiki lantai 2, John sepertinya mencium bau yang tak sedap, dan benar saja, ketika ia memasuki salah satu kamar, ia melihat 3 mayat wanita yang telah membusuk, di mana ketiga wanita itu adalah wanita-wanita yang sebelumnya menemani Vesta. Di sisi lain, si pria kusam ternyata masih mencari Vesta yang sedang bersembunyi. Kembali lagi ke John di mana ia menyusuri setiap ruangan di rumah itu. Lalu, tak lama bertemu dengan Jimmy dan Z.
Saat itu, mereka tidak menemukan pelakunya di rumah tersebut dan berniat untuk mencari di luar. Sementara itu, Vista yang sebelumnya bersembunyi akhirnya keluar untuk kabur. Namun sayang, ia malah ditangkap kembali oleh si pria kusam. John yang telah berada di luar tak lama memergoki si pria kusam sedang menyeret Vista. Ketika itu, John yang membawa senjata membuat si pria kusam kabur. Namun tak bertahan lama, si pria kusam malah bertemu dengan Jimmy dan Zed, di mana saat itu Zed memukul si pria kusam hingga tersungkur. Setelah kejadian itu, John pun berkumpul dengan Jim dan Zed sambil membawa Vista yang tampak lemas. Pada awalnya, Jimmy langsung memborgol si pria kusam dan berniat memenjarakannya, namun tidak dengan John. John mencoba membuka pikiran Jimmy bahwa si pria kusam ini telah membunuh 3 orang wanita dan ia pantas mati akibat semua perbuatannya itu. Saat itu, Jimmy pun sepertinya setuju dengan John dan membuka borgol si pria kusam lalu menyuruhnya untuk lari. Namun tak lama, si pria kusam lari, terdengar suara tembakan dan juga didengar oleh Zed dan Vista yang telah lebih dulu pergi dari tempat itu. Dan diyakini bahwa si pria kusam itu ditembak mati oleh Jimmy. He's a man. Come on. Easy, Jim. John yang sebelumnya bertemu dengan ketiga mayat wanita akhirnya kembali lagi dan mendoakan mereka agar terbebas dari belenggu iblis. Dan Vesta pun kembali ke rumahnya dengan selamat bersama sang ibu. Serta Papa Midnight yang ditangkap polisi, lalu Zed dan Jimmy yang berada di sebuah bar. Di sana, akhirnya Zed memberitahukan tentang penglihatannya soal Jimmy yang akan mati entah kapan dan entah di mana. Lalu di akhir cerita, John yang sedang pipis sembarangan tiba-tiba kedatangan Manny, di mana pada perbincangan itu John dengan nada tegas berbincang dengan Manny bahwa ia akan membawa semua iblis kembali ke neraka. We can win this war. Trust me. The last bastard demon back to where it belongs. Entah apa maksud John berbicara seperti itu kepada Manny. Yang pasti, ketika mereka berpisah, hal mengejutkan pun terjadi. Di mana sesaat Papa Midnight sampai di kantor polisi dan masih berada di mobil, tiba-tiba waktu terhenti dan pintu mobil seketika terbuka sendiri. Ketika itu, Manny yang berada di sana, dan ternyata selama ini Manny lah yang menjadi orang terdekat John yang membawa kegelapan bangkit ke dunia. Tak hanya itu, ternyata Bro Heria bekerja untuk Manny, dan episode ke-13 ini pun selesai. What do you want? I'm canceling contract on John Constantine. You understand? The Brujeria work for me. Oke sobat, pada episode kali ini kita mendapatkan informasi yang tak terduga, di mana ternyata selama ini Manny lah yang menjadi otak dari kebangkitan kegelapan. Namun sayang, nampaknya kita tidak dapat mengetahui kelanjutan dari kisah John Constantine ini. Karena untuk season keduanya tidak dilanjutkan entah kenapa. Oke sobat, sampai di sini dulu videonya. Dan di next video masih akan ada film-film menarik dan seru yang harus kalian tonton. Untuk itu, gua ucapkan terima kasih dan tak bosan-bosannya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.